Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen telah berlatih di dalam menara surgawi. Menara tersebut memiliki keajaiban, yaitu perbedaan waktu. Dengan keuntungan menara, Xiao Chen bisa meningkatkan kekuatannya. Dia juga mengajak kelompoknya untuk berlatih. Ketika Xiao Chen berhasil menerobos kultivasi, dia keluar untuk berjalan-jalan, bertemu dengan Kaisar Rose. Dia merupakan gadis kecil yang Xiao Chen rawat di kehidupan sebelumnya. Xiao Chen menceritakan kisah kematian dan bagaimana dia masih hidup kepada Kaisar Rose. Kaisar Rose atau dipanggil dengan Changlan, dia berkata, kenapa Xiao Chen tidak tinggal di sini saja, terus berkultivasi sampai bisa kembali ke alam supreme. Dia sangat senang jika Xiao Chen mau tinggal bersamanya. Xiao Chen mengatakan, seperti yang mereka ketahui, dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam supreme dengan berkultivasi di alam yang lebih rendah. Hanya dengan pergi ke alam yang lebih tinggi, dia bisa kembali ke alam supreme. Changlan hendak mengatakan sesuatu, tapi dia dihentikan oleh Xiao Chen. Kedatangannya ke sini untuk mengatakan sesuatu. Suasana menjadi serius. Changlan bertanya apa yang ingin dikatakan Xiao Chen. Xiao Chen ingin meminjam mutiara milik Changlan. Wajah Xiao Chen sangat malu. Dia menggosok kepalanya. Changlan tidak mempermasalahkan. Apa yang menjadi milik Xiao Chen adalah miliknya, begitu juga sebaliknya. Kedua tangan digerakkan. Sebuah pusaran muncul membentuk mutiara. Kemudian Changlan memberikannya kepada Xiao Chen. Melihat Xiao Chen canggung dan berterima kasih, Changlan mengatakan, mereka sudah seperti keluarga, jadi tidak perlu berterima kasih. Si hitam bertelepati. Sebelumnya Xiao Chen mengatakan, dia telah membesarkan gadis ini. Tapi menurut si hitam, dia sudah seperti istri Xiao Chen. Xiao Chen tidak ingin menceritakan hal itu. Semuanya terlalu rumit. Merasakan firasat buruk, Xiao Chen hendak pergi setelah menerima mutiara. Dia akan pergi dan kembali setelah menyelesaikan balas dendam. Xiao Chen berlari, tapi sesosok tangan memegang kerah bajunya, tidak membiarkan Xiao Chen pergi. Itu adalah Changlan. Dia tidak ingin Xiao Chen segera pergi dan mengajaknya menikah terlebih dahulu. Tubuh Xiao Chen langsung membeku. Semuanya sudah berakhir. Di lain sisi, si hitam terus menggoda, menyuruh Xiao Chen menepati janji dan tidak menjadi laki-laki pengecut. Berpindah ke ruang Hongmeng. Di sana ada Li Yunpei bersama gadis salju. Sepertinya Li Yunpei sudah menceritakan semuanya kepada gadis salju. Dia menghela napas ringan. Namun gadis salju tidak bisa mempercayai perkataannya hanya dengan mendengar cerita dari salah satu pihak. Li Yunpei tidak peduli. Yang penting dia sudah mengatakan semuanya. Selain itu dia tidak mungkin bisa merekayasa semua yang barusan mereka lihat. Gadis salju berjalan, kemudian berbalik. Melihat tindakannya, Li Yunpei berkata, apakah kau benar-benar tidak bisa mempercayaiku? Gadis salju hanya bisa mengatakan, dia tidak bisa percaya sepenuhnya. Memang menyakitkan melihat orang lain tidak percaya denganmu. Tapi bukankah lebih menyakitkan bila dikhianati oleh seseorang yang sudah dianggap seperti saudara sendiri? Mendengar perkataannya, Li Yunpei tertunduk diam. Gadis salju kembali berjalan sambil menyuruh Li Yunpei membuktikan dengan tindakannya. Li Yunpei diam. Tanpa satu kata, dia masih menunduk tanpa sedikit gerakan. Sesaat dia bergumam, membuktikan tindakanku. Kalau aku punya kesempatan, aku pasti sudah melakukannya. Tubuhnya bergetar. Sebuah cahaya muncul, kemudian Li Yunpei menghilang. Kembali ke tempat Gunung Changlan. Saat ini, Changlan sudah mengenakan gaun merah dengan mahkota di kepalanya. Di depannya ada Xiao Chen dalam kondisi terikat. Hal itu membuat si hitam tertawa sampai berguling-guling di lantai. Xiao Chen menjadi kesal, dia tersiksa. Tapi si hitam malah tertawa. Melihat keadaannya, dia juga meminta si hitam membantu melepaskan ikatan. Namun si hitam mengatakan tidak berani ikut campur dalam urusan pribadi Xiao Chen. Si hitam juga mengatakan wanita ini terlalu kuat sampai-sampai Xiao Chen sendiri sudah ditaklukkan, apalagi dia. Terlihat Xiao Chen tidak bisa melakukan apapun. Dia adalah wanita yang benar-benar kejam. Itu adalah kejadian sebelum Changlan mengenakan gaun merah dengan mahkota kecil di atas kepalanya. Dia sudah lama menunggu hal ini. Xiao Chen ingin menolak. Dia masih belum membalaskan dendam. Apakah Changlan bisa mempertimbangkan hal itu? Changlan menggoda. Apakah Xiao Chen sedang terburu-buru? Xiao Chen terlihat takut, tapi dia masih membenarkan. Dia sedang terburu-buru. Di lain sisi, si hitam menyuruh Xiao Chen menurut. Lagian dia tidak bisa mengalahkannya. Dia juga tidak bisa lari kemana-mana. Xiao Chen semakin kesal. Dia juga menyuruh si hitam lawannya.
Tatapan Changlan seperti Dewi Kematian. Dia menatap lurus ke arah si hitam, yang membuat si hitam gemetar. Xiao Chen kembali memujuk Changlan. Kenapa dia tidak bisa membiarkan Xiao Chen pergi terlebih dahulu? Yang namanya pernikahan tidak boleh dilaksanakan dengan terburu-buru. Tatapan Changlan semakin menyeramkan. Hal itu membuat Xiao Chen ketakutan. Kelihatannya, Changlan begitu marah dengan perkataan Xiao Chen sebelumnya. Wajah Xiao Chen dipenuhi dengan keringat dingin. Apa yang dia takutkan tidak terjadi. Changlan menghela napas, kemudian berteriak, "Kamu jahat! Jadi, semua janjimu padaku adalah kebohongan. Kamu sama sekali tidak mencintaiku." Xiao Chen berusaha mengelak. Dia memikirkan kata-kata, kemudian mengatakan, "Bukan karena dia tidak cinta. Dia hanya ingin membalaskan dendamnya." Tiba-tiba terjadi gempa, suara bergemuruh. Hal itu sampai terasa dari dalam ruangan di mana Xiao Chen berada. Si hitam yang sedang menonton merasa kesal. Kenapa ada pengganggu di saat seperti ini? Amarah Changlan langsung meluap. Sepertinya dia sudah tahu siapa pelaku di balik gempa ini. Xiao Chen menghela napas. Siapapun yang melakukan hal ini telah menyelamatkannya dari situasi krisis. Terdengar suara yang memanggil nama Changlan. Hari ini dia tidak akan kalah, dan hari ini Changlan pasti akan menjadi istrinya. Xiao Chen bertanya ke Changlan, sejak kapan ada banci yang jatuh cinta padanya? Changlan masih marah. Dia menyuruh Xiao Chen menutup mulut. Di luar ada pria banci yang datang. Warna pakaiannya lebih ke selera wanita. Dia juga sudah melumpuhkan penjaga Changlan. Changlan pun keluar. Dia sangat marah dengan banci tersebut. Banci itu terlihat senang melihat kedatangan Changlan. Di lain sisi, kobaran api muncul mengelilingi tubuh Changlan. Dia turun di depan banci. Sementara itu, Xiao Chen melepaskan ikatan. Dia mengajak si hitam melihat apa yang sedang terjadi. Dengan wajah kesal, Changlan bertanya, kenapa banci masih saja keras kepala. Dia sudah mengatakan tidak mau menikah dengannya. Si banci mengatakan, sebelumnya Changlan pernah berkata, jika dia bisa mengalahkan Changlan, Changlan akan bersedia menikah dengannya. Namun Changlan berteriak, tidak pernah mengatakan hal itu. Si banci menangis. Dia terlihat seperti orang yang ditipu oleh Changlan. Dia bertanya, kenapa Changlan mengingkari perkataannya. Urat di kepala Changlan berkedut. Dia tidak tahan lagi dengan perkataan si banci. Seketika, taringnya keluar dan matanya menjadi merah. Dia berteriak, dasar banci kaleng, kau benar-benar mengganggu. Sebuah teknik dikeluarkan. Dari tangannya muncul naga biru. Dia melesat menyerang si banci. Namun si banci sangat mengenal teknik-tekniknya. Dengan gerakan feminim, si banci mengeluarkan teknik bunga emas surgawi level kedua. Teknik tersebut menggunakan hasrat membunuh. Dari awan muncul banyak petir menyerang naga biru milik Changlan. Kejadian tersebut dilihat oleh Xiao Chen. Dia merasa orang yang sedang bertarung dengan Changlan bukanlah sembarangan banci. Si hitam bertanya, apakah mereka perlu membantunya? Namun Xiao Chen menyuruh si hitam tidak khawatir. Si hitam juga berpikiran sama, sebaiknya mereka tidak mengganggu ketika moodnya seperti itu. Dua naga lagi muncul menyerang si banci. Melihat Changlan sangat tenang dalam serangannya, Xiao Chen tersenyum. Level kultivasi Changlan sudah meningkat jauh. Changlan kembali berkata, jika si banci bisa berjanji tidak akan pernah mengganggunya, dia akan membiarkannya hidup. Namun si banci tidak akan pernah menyerang sebelum Changlan menjadi istrinya. Sebuah pedang dikeluarkan, diangkat tinggi-tinggi. Naga yang datang menyerang langsung ditebas. Serangan si banci membuat Changlan terkejut. Itu adalah roh pedang dari dunia pedang. Tebasan pedang mengarah ke Changlan. Tanpa sempat menghindar, dia terkena serangan tersebut. Si banci mendekat. Changlan merasa ceroboh. Bagaimana bisa? Si banci ini memiliki kekuatan roh pedang dari dunia pedang. Si banci terus memuji-muji kecantikan Changlan. Dia juga mengatakan, demi Changlan, dia rela tunduk pada keluarga baik alam atas untuk mendapatkan pedang tersebut. Dia mendekat ke Changlan dan memegang wajahnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang datang dari belakang. Itu adalah Xiao Chen dengan aura gelap. Dia berjalan mendekat dengan wajah suram, kemudian berkata, jangan berani menyentuhnya. Si banci tersentak. Dia menoleh ke arah Xiao Chen, kemudian bertanya, apakah Changlan tidak menerimanya karena dia sudah memiliki pretty boy? Si banci langsung berdiri, ingin membunuh Xiao Chen. Melihat hal itu, Changlan berteriak, menyuruh Xiao Chen tidak perlu terlibat. Si banci sama kuat dengannya. Dia juga seorang kaisar yang mencapai sendai tingkat 9. Xiao Chen bukanlah lawannya.
Sebuah tangan raksasa muncul, menampar si Banci. Dia terlempar, menabrak dinding batu yang ada di samping. Ledakan terjadi ketika si Banci menabrak dinding tersebut. Si Banci menempel di sana, tidak berdaya. Xiao Chen memegang pergelangan tangan, merasa jijik telah menghajar laki-laki Banci dengan teknik Tian Huang. Pukulan surgawi tingkat 6 seharusnya sudah cukup. Changlan langsung terpesona melihat kekuatan Xiao Chen. Si Banci berteriak kesal kepada Xiao Chen. Di lain sisi, Xiao Chen menyuruh si Hitam untuk bermain-main dengan si Banci. Mendengar hal itu, si Hitam melompat, berubah menjadi besar. Dia meraung, tubuhnya dipenuhi kilatan petir. Dengan cepat, dia menabrak tubuh si Banci, hingga dia kembali terpental menabrak dinding batu. Si Banci ketakutan melihat si Hitam, menyuruhnya tidak mendekat. Si Hitam menghela napas, dia akan mengajarkan sesuatu. Kilatan petir keluar menyambar tubuh si Banci, yang membuatnya berteriak kesakitan. Kemudian dia terlempar. Tubuh si Banci mendapat beberapa luka. Dia tidak menyangka seekor serigala bermata 3 berani melakukan hal itu terhadapnya. Tangan direntangkan. Dia berteriak mengeluarkan teknik surgawi tingkat 2, 100 bunga pembunuh. Si Hitam meraung ke langit, mulutnya terbuka lebar. Kekuatan mulai terhisap berkumpul di mulutnya. Itu adalah kekuatan yang ditarik dari teknik surgawi milik si Banci. Si Hitam menyerapnya menjadi sebuah cemilan. Hal itu membuat si Banci terkejut. Dia tidak percaya, serangannya malah dilahap. Pedang dikeluarkan, kemudian melesat maju menyerang si Hitam. Di lain sisi, Xiao Chen membantu Changlan berdiri. Dia memegang sabuk Changlan, sesuatu diambil. Itu adalah sebuah pil. Changlan belum berubah, masih saja menyimpan pil pemulihan di bawah sabuk. Xiao Chen menyuruhnya mengkonsumsi pil tersebut. Tiba-tiba, wajah Changlan berubah menjadi gadis imut. Dia meminta Xiao Chen menyuapinya. Changlan sangat senang, dia bersandar di bahu Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, Changlan jauh lebih kuat dibandingkan si Banci itu, tapi dia masih kurang waspada. Aura pedangnya tidak akan bisa menyakiti Changlan, tapi Xiao Chen merasa Changlan telah melupakan apa yang telah diajarkan oleh Xiao Chen. Changlan bertanya, apakah setelah kejadian ini, Xiao Chen masih mau mengajarinya? Xiao Chen mengelus kepala Changlan, menyuruhnya beristirahat. Xiao Chen akan menangani masalah ini. Di lain sisi, serangan ribuan pedang melesat. Itu adalah teknik yang dikeluarkan oleh si Banci. Dia mengarahkan serangan tersebut kepada si Hitam. Hitam masih melompat menghindari serangan yang datang. Di bawah, Xiao Chen menatap pertarungan mereka berdua. Changlan juga mengaktifkan formasi pelindung gunung Changlan. Dia tidak mau tempat tinggalnya rusak karena pertarungan ini. Xiao Chen melompat menyuruh si Hitam beristirahat. Sisanya akan diurus oleh Xiao Chen. Namun si Hitam masih belum puas. Xiao Chen melayang di depan si Banci. Melihat kemunculannya, si Banci kesal. Dia tidak terima melihat Xiao Chen bermesraan dengan Changlan. Dan juga, Xiao Chen menyerangnya ketika dia belum siap. Urat di kepalanya berkedut. Bayangan pedang raksasa muncul di belakang tubuhnya. Melihat hal itu, Xiao Chen mengeluarkan cincin emas. Dia menggunakan pukulan Tian Huang tingkat pertama. Pukulan diarahkan ke Banci. Karakter surga muncul di atas kepala Banci. Namun, dia terlihat sudah siap dengan serangan Xiao Chen. Si Banci menggunakan teknik pembelah langit. Serangan bertabrakan menghancurkan karakter surgawi milik Xiao Chen. Pada akhirnya, serangan tersebut berhasil dihancurkan. Di lain sisi, Xiao Chen merasa senang melihat musuhnya yang kuat. Pukulan kedua dilepaskan. Tubuh si Banci langsung terdiam. Dia merasa waktu seperti berhenti. Banyak serangan muncul mengarah ke tubuhnya, namun dia sudah siap. Si Banci menggunakan teknik surgawi tingkat 3, bunga krisan mekar. Banyak bunga bermunculan, menghalangi pukulan yang datang. Setelah berhasil mengalahkan teknik Xiao Chen, dia bertanya, apakah Xiao Chen hanya memiliki teknik itu saja? Dia tidak mengerti kenapa Changlan jatuh cinta kepadanya. Xiao Chen menjawab, tentu saja karena aku adalah laki-laki. Kemudian dia mengeluarkan teknik penjara dewa tingkat 9. Cahaya emas keluar, mengikat tubuh si Banci. Hal itu membuatnya terkejut. Bagaimana bisa lawannya memiliki teknik bela diri tingkat 9? Setelah si Banci diikat, Xiao Chen memberikan pukulan, meninju wajahnya. Tidak hanya sekali, pukulan itu dilakukan berkali-kali, sampai membuat wajahnya bonyok. Xiao Chen bertanya, apakah cuma segitu kemampuannya? Si Banci benar-benar kesal karena tindakan Xiao Chen. Dia memanggil pedang dan memperingatkan Xiao Chen. Melihat teknik tersebut, Xiao Chen merasa semua ini akan lebih menarik.
Si Banci berteriak marah ke Xiao Chen. Segel dewa yang mengikatnya dihancurkan. Dia berteriak, "Pedang dewa!" Kekuatan sihir si Banci menyatu dengan pedangnya. Itu adalah pedang yang istimewa dari dunia pedang. Xiao Chen merasa orang tua itu cukup menghargainya. Si Banci tidak ingin menahan lagi. Dia akan segera merenggut nyawa Xiao Chen. Dia melesat, maju menyerang Xiao Chen. Xiao Chen bertanya, apakah si Banci tidak merasa curang? Xiao Chen bertarung melawannya hanya dengan tangan kosong, tapi dia malah menggunakan pedang. Xiao Chen melawan serangan pedang menggunakan tinju. Benturan demi benturan dilepaskan. Sesaat, sebuah celah terbuka dan Xiao Chen memanfaatkan celah tersebut untuk memukul si Banci.